Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar teknik informatika ya. Dan di sini kita memasuki pertemuan yang ke-11 dan materinya yaitu tentang basis data. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya tentang basis data. Apa sih itu basis data ya? Nah, di sini basis data atau kata lainnya adalah database ya. Ini untuk perumpamaan aja. Kita bayangkan ada lemari arsip ya. Kayak kalau kita bayangkan lemari arsip, berarti lemari itu akan terdapat sekat-sekat atau bagian-bagian ya. Nanti di dalamnya ada surat-surat ya. Dan surat-suratnya itu biasanya dikategorikan ya. Jadi bagian atas apa, bagian tengah apa, bagian bawah apa. Sama halnya dengan lemari baju ya. Kalau lemari baju juga seperti itu, terdapat sekat-sekat ya, bagian atas, bawah, tengah ya. Dan di situ biasanya kita akan kelompokkan ya, mana yang bagian baju ya, mana yang bagian celana dan lain-lain. Nah, itu nanti biasanya akan tersusun seperti itu. Nah, itu ya. Nah, bayangkan dulu dengan lemari arsip ya. Terus hal yang dilakukan jika memiliki lemari arsip itu biasanya kita memberi sampul ya, memberi nomor ya, terus menempatkan arsip tersebut menurut urutan tertentu ya, itu. Nah, dan biasanya seperti itu, biar untuk mempermudah dalam pencarian. Nah, terus kalau kita melihat dari situ, bahwa basis data itu adalah seluruh data ya. Seluruh data disimpan dalam basis data ya pada masing-masing tabel ya, sesuai dengan fungsinya. Nah, sehingga dengan mudah dapat melakukan penelusuran data yang diinginkan ya. Nah, kalau kita masuk ke pengertian di informatikanya ya. Kalau yang atas untuk perumpamaannya. Nah, nanti di dalam basis data itu terdapat tabel-tabel ya. Nah, tabel-tabel. Kalau kita berbicara Sipolin ya, Sipolin itu di dalamnya pasti ada tabelnya. Ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, terus ada tabel mata kuliah ya, jadwal, terus mungkin bisa ada kaitannya dengan sistem pembayaran juga bisa ya. Nah, itu. Terus ini masalah pada lemari arsip ya. Nah, lemari arsip ini bayangkan dengan perumpamaan di atas. Nah, biasanya sering terjadi kelambatan dalam menelusuri data ya, menelusuri data. Nah, gitu. Apalagi lemari arsipnya mungkin belum dikasih label-label ya, itu akan lebih sulit lagi untuk mencari datanya ya. Nah, makanya dalam basis data ini memungkinkan, nah ya, nanti data itu dapat dicari dengan mudah ya, atau penelusuran datanya mudah, sehingga mempercepat dan mendapatkan informasi apa yang kita inginkan gitu. Oke. Oke, bagaimana dengan seperti ini ya? Nah, ini di sini ada basis data sebuah lemari arsip dalam dalam bentuk yang berbeda. Di dalamnya ada data guru, terus data keuangan, data siswa, data nilai, data karyawan, dan data mata pelajaran atau mata kuliah.
Nah, bagaimana dengan seperti ini? Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang basis data ya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar basis data ya. Yang pertama basis data. Jadi ada dua kata yaitu basis dan data. Basis di sini adalah markas atau gedung atau tempat bersarang atau berkumpul, yaitu basis ya. Terus data itu merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek ya. Jadi apa aja sebenarnya. Nah, di sini ada contohnya ya. Manusia. Manusia itu ada pegawai, ada siswa, ada pelanggan ya. Nah, terus ada juga barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya yang direkam dalam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasi dari bagian ini. Itu dikatakan sebagai data ya. Terus pengertian basis data atau basis atau database ya. Ya, jadi kalau kita gabungkan di dua kata ini yaitu merupakan kumpulan data yang saling berhubungan ya atau mempunyai relasi ya, mempunyai relasi. Nah, contohnya yang di atas seperti ada yang gambar tadi ya. Nah, ini ya. Nah, ini kumpulan data ya, kumpulan data ya. Ada data guru, data keuangan, data siswa, data mata pelajaran, data karyawan, dan data nilai. Ini saling berhubungan ya dalam basis data kaitannya. Nah, berarti di sini secara pengertiannya kumpulan data yang saling berhubungan. Terus relasi ditunjukkan dengan sebuah kunci ya, sebuah atau key ya dari tiap file yang ada. Ada tiap sekat-sekat yang ada ya. Kalau ini database ya, basis data berarti di dalamnya ada tabel-tabel. Nah, tabelnya itu mempunyai kunci-kunci yang saling untuk berhubungan. Ini ya. Jadi data yang seperti ini contohnya ya, ini ada tabel-tabel bisa berhubungan karena adanya relasi dengan menggunakan sebuah kunci atau key. Oke, ini gambaran basis data dalam sebuah hard disk atau penyimpanan di dalam komputer ya. Nah, ini contohnya komputer, di dalam ada database atau basis data. Nah, basis data contohnya di sini ada database sekolah ya, di dalamnya ada guru, ada kelas, ada siswa. Dan tabel-tabel yang ada di dalam satu kotak ini saling berhubungan. Oke, kalau kaitannya dengan sebuah hard disk di komputer, berarti kita bisa mengakses data itu ya dalam nanti ada istilah sistem basis data. Nah, prinsip utama dari basis data. Yang pertama prinsipnya adalah pengaturan data dengan tujuan utama fleksibilitas ya. Fleksibilitas dan kecepatan ya. Jadi dengan basis data itu kita bisa fleksibel ya dalam dalam pengaturan data dan lebih cepat ya dalam pengambilan maupun dalam pengolahan ya. Nah, ini kaitannya juga lebih dikhususkan ke pengambilan data kembali ya. Saya lanjutkan lagi ke tujuan basis data ya. Nah, basis data di sini sebagai efisiensi yang meliputi speed, kecepatan, space untuk ruang dan akurasi ya. Nah, di sini menangani data dalam jumlah yang besar. Terus kebersamaan pemakaian dan meniadakan duplikasi dan inkonsistensi data. Nah, ini tujuan basis data ya.
Jadi kalau kita mempunyai data yang besar, ya cocoknya kita mengolahnya dengan menggunakan basis data. Apalagi kalau data itu saling kita gunakan ya, saling kita gunakan. Ya sebagai contoh ya Sipolin ya. Nah, Sipolin itu ketika dosen memberikan materi, ya materi itu untuk dipakai secara bersama-sama. Dan penggunanya juga besar ya, lebih dari 1, 2 dan seterusnya. Terus juga meniadakan duplikasi data ya. Oke, ini contohnya ya. Contoh ada nama tertulis di file siswa atau di tabel siswa Moktoha. Terus ada nama file yang tertulis di file nilai ya, namanya Moktoha. Nah, ini untuk meniadakan atau menghilangkan duplikasi ya. Jadi diambil salah satu aja. Terus pengolahan data tradisional ya, ini yang terjadi yang tradisional atau yang belum menggunakan basis data ya. Contohnya di sini terjadi duplikasi data atau data redundance ya. Nah, di sini ada file atau tabel siswa, di dalamnya ada nomor induk siswa, nama siswa, alamat, jenis kelamin, agama ya. Terus di file nilai juga sama, ada NIS, nama siswa, terus ini kode pelajaran, nama pelajaran dan nilai. Nah, ini kan terjadi duplikasi data. Contohnya di sini ada nama siswa atau NIS ya. Nah, di dalam nanti di sistem basis data itu tidak seperti ini. Nah, sekarang pendekatan basis data ya. Pendekatannya yaitu duplikasi data dapat dikurangi. Terus hubungan data ditingkatkan ya, antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Terus manfaat basis data yaitu untuk kecepatan dan kemudahan ya. Kecepatan dan kemudahan ketika kita mengambil data ya. Terus efisiensi ruang penyimpanan ya. Jadi penyimpanannya lebih efisien ya dibandingkan dengan data tradisional tadi ya. Jadi banyak duplikasi dan di dalam basis data di situ pasti akan ada penyempitan atau untuk efisiensinya ya. Terus keakuratan ya, ini sudah tentu ya, ketika kita sudah membuat basis data akan akurat datanya itu ya. Terus ketersediaannya ya, sudah pasti di dalamnya sudah ada data yang kita inginkan, apalagi kalau sudah terhubung. Terus kelengkapan datanya, terus keamanan ya, kalau kita berbicara dengan sistem basis data ya, di dalamnya sudah ada untuk security-nya. Terus kebersamaan pemakai ya. Jadi ketika database-nya sudah terbentuk, nah data itu bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, sekarang kita masuk ke operasi basis data ya. Nah, ini kaitannya dengan tahapan-tahapan pembuatan basis data ya. Jadi kalau kita membuat basis data ya, perintahnya ya ini ya, create database, terus ada drop database ya, itu untuk menghapus data basis data. Terus ada ya untuk kaitannya dengan membuat tabel baru ya. Terus ada untuk menghapus tabel baru, menambahkan atau mengisi data baru ya. Terus ada pengambilan data dari sebuah file atau tabel ya. Terus ada lagi untuk menghapus data dari sebuah tabel dan lain-lain ya. Itu nanti ini akan dibahas sendiri di mata kuliah namanya basis data ya.
Oke, ini tahapannya yang tadi tadi saya jelaskan ya. Jadi ada pembuatan basis data baru, penghapusan basis data baru ya. Dalam basis data tentunya ada tabel. Nah, jadi di dalam tabel ada proses pembuatan data tabel, terus penghapusan tabel. Terus di dalam tabel terdapat juga ada baris dan kolom ya. Jadi nanti di sini bisa bisa pengisian ya, pengisian penambahan, terus pengambilan data, pengubahan data, penghapusan data di dalam kolom atau tabel. Nah, kita berbicara dengan sistem basis data. Kalau tadi cuma basis data aja, sekarang ke sistemnya. Nah, kalau sistem di sini terdiri dari kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan memungkinkan beberapa pemakai mengakses dan memanipulasinya ya. Jadi baik kalau di Sipolin itu baik untuk untuk mahasiswa maupun dosen bisa memanipulasi ya. Contohnya mahasiswa baru yang tadinya data mata kuliahnya belum ada, sekarang sudah ada. Nah, terus divalidasi, ternyata harus ada perbaikan dari dosen PA-nya, dosen pembimbing akademiknya, kan dikembalikan lagi, dimanipulasi lagi. Nah, itu sudah bisa dimasukkan ke dalam sistem basis data. Terus istilah basis data merupakan lingkup yang lebih luas daripada basis data. Nah, komponen sistem basis data ya. Nah, di sini ada perangkat kerasnya, komputernya, terus ada sistem operasinya, Windows-nya, Linux-nya ya. Terus ada basis datanya yang tadi ya. Ada di dalamnya ada tabelnya. Jadi data mahasiswa, data dosen, nah itu basis data. Terus ada program aplikasinya ya. Nah, jadi ini kaitannya dengan pengguna ya, maupun admin untuk menambahkan maupun untuk mengakses datanya. Terus ada lagi istilah DBMS ya, DBMS Database Management System. Nah, ini nanti kaitannya dengan pengguna dan aplikasi yang lain ya. Contohnya di sini ya, Sipolin lagi ya, ini bercerita Sipolin lagi. Berarti Sipolin itu aplikasi dasarnya adalah web ya, yang bisa diakses di komputer melalui browser ya, atau menggunakan smartphone ya. Nah, jadi web itu sebenarnya sudah terhubung ke database. Nah, di sini antara web dengan database, nah di sini dimasukkan ke dalam database management system ya. Terus selain itu juga nanti ada administrator basis datanya. Tuh. Oke. Yang tadi ini, nah ada juga yang sebagai pemakai, ini lanjutannya ya. Pemakai juga ada beberapa macam ya. Jadi ada pemakai sebagai programmer aplikasi, ini yang membuat membuat database-nya. Terus ada disebut sebagai user mahir, yaitu pemakai menggunakan query untuk akses data, yaitu untuk memanggil data ya. Terus ada lagi user umum, yaitu pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen ya. Itu yang umum. Kalau yang khusus yaitu pemakai yang menulis aplikasi basis data non konvensional untuk keperluan khusus, seperti untuk aplikasi sistem Parkar, pakai pengolahan citra atau image processing. Nah, ini akan lebih khusus ya. Oke, ini hierarkinya ya. Nah, hierarkinya dari besar ke kecil ya. Nah, yang pertama database atau basis data. Di dalam basis data terdapat tabel atau berkas atau file. Terus di dalam tabel juga ada baris, ada kolom. Terus di dalam baris kolom itu nanti ada atributnya ya. Ada atributnya. Terus ada karakternya ya, karakter atau badge-nya. Karakter itu biasanya ya kaitannya dengan kalau kalau NIS ya,
nomor induk siswa berarti karakternya adalah menggunakan menggunakan angka ya. Terus ini untuk satuannya ya, nanti apa aja yang ditulis dalam karakter itu ya, seperti ini. Ini hierarki dari data ya. Oke, ini gambarannya ketika kita melihat sebuah basis data ya. Basis data di dalamnya ada tabel-tabel. Nah, tabel-tabel ini yang akan menghubungkan dengan tabel yang lain ya. Itu. Oke. Saya kira cukup dulu untuk materi 11 yaitu tentang basis data. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.